Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Tajing TV? Senang sekali saya bisa menjumpai kalian semua. Kali ini kita akan berbicara tentang kaum Tsamud yang merupakan bangsa besar dan kuat hancur akibat kesesatan dan kesombongannya yang kelak Allah mengazabnya. Untuk mengikuti penjelasan selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Yuk cekidot. Batur sedulur sekampung, di daerah tandus dan padang pasir, tepatnya di Yordania, terdapat sebuah bangunan yang indah dan menjadi situs warisan UNESCO paling menakjubkan. Mungkin di antara kalian mendengar sebuah kota atau bangunan yang bernama Petra, seperti yang dituliskan sejarah. Bangunan ini adalah milik kaum Tsamud yang bentuknya berupa gunung-gunung batu yang dipahat dengan sangat cantik. Kaum Tsamud sendiri memang terkenal cerdas soal arsitektur. Di lokasi bersejarah tersebut cukup banyak bukit-bukit batu yang dibentuk menjadi rumah, istana, makam, dan sebagainya. Kita pasti bertanya-tanya, bagaimana orang-orang Tsamud melakukan ini? Padahal zaman dahulu mungkin belum ada teknologi konstruksi seperti sekarang ini, dan mereka sudah bisa membuat hal yang demikian hebat. Sayangnya, situs tersebut jadi bukti akan kebinasaan pembuatnya sendiri. Dikisahkan dalam Al-Quran, jika kaum Tsamud adalah bangsa terlaknat yang hancur karena kesombongannya sendiri. Petra adalah salah satu bukti paling nyata dari kaum Tsamud. Orang-orang yang berkunjung ke tempat ini akan merasa terheran-heran dan kagum melihat deretan tempat yang asalnya adalah bukit batu. Terbayang betapa cerdasnya si pembangun Petra dengan konstruksi hebat seperti ini. Hal yang sangat mencengangkan adalah bangunan ini tidak seperti yang bisa dibikin oleh masyarakat zaman dahulu. Bentuknya sangat presisi, pilar-pilarnya terbentuk dengan sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Belum lagi detail-detailnya sangat mempesona. Semua ini adalah bukti jika si pembuatnya memang benar-benar orang cerdas. Tidak hanya cerdas soal arsitektur, kaum Tsamud juga mampu mengelola pertanian dengan profesional. Di tempat mereka tinggal, yang notabene adalah padang pasir, orang-orang Tsamud bisa mendapatkan banyak sekali buah-buahan. Uniknya lagi, mereka juga punya akses air yang umumnya sangat susah didapatkan di padang pasir yang kering keronta itu. Sayangnya bangsa yang mestinya harum namanya dalam sejarah itu dikenal sangat tidak bersyukur dan mendustai nikmat. Mereka konon menyembah berhala yang dibuat dari batu-batu, sama seperti ketika mereka membangun Petra. Batur sedulur sekampung, melihat kaum Tsamud yang sudah rusak dan tak kenal rasa syukur, serta diceritakan dalam Al-Quran suka merusak itu, akhirnya Allah pun mengutus salah satu nabinya untuk memberikan peringatan, yaitu Nabi Soleh. Beliau sendiri memang berasal dari tengah-tengah kaum Tsamud dengan tujuan agar ajarannya bisa lebih diterima. Nabi Soleh berasal dari tengah-tengah kaum Tsamud untuk membawa bangsa ini bertaubat. Sayangnya kaum ini menentang. Namun apa yang terjadi sungguh lain. Ketika Nabi Soleh mengingatkan kaum Tsamud agar lebih bisa bersyukur dan menerima Allah sebagai Tuhannya, mereka pun menertawakan ajakan sang Nabi. Bahkan mereka menentang Nabi Soleh untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Kemudian Nabi Soleh pun berdoa, dan akhirnya apa yang diinginkan kaum Tsamud sebagai bukti terjadi secara nyata di hadapan mereka.
Batur sedulur sekampung, kaum Samud mengatakan jika Nabi Soleh harus punya bukti jika dirinya adalah utusan Allah yang mengajak ke kebaikan. Kaum Samud tersebut meminta kepada Nabi Soleh untuk mengeluarkan seekor unta dari dalam bebatuan tempat mereka tinggal. Kemudian atas kuasa Allah, akhirnya hal tersebut benar-benar terjadi. Seekor unta betina keluar dari dalam batu dan membuat kaum Samud terbelalak matanya. Unta yang sedianya sebagai bukti mukjizat malah dibunuh oleh bangsa Samud. Meskipun sudah menyaksikan sendiri mukjizat yang sedemikian menakjubkan itu, ternyata kaum Samud masih sama seperti dulu. Bahkan setelah melihat tanda kekuasaan Allah tersebut, mereka makin menggila lagi. Mereka malah memutuskan untuk membunuh unta betina tadi. Nabi Soleh sebelumnya sudah memperingatkan barang siapa mengganggu untanya tersebut, maka bencana besar akan menimpa dan membinasakan semuanya. Tanpa memperdulikan apa yang dikatakan Nabi Soleh, orang-orang kaum Samud pun memburu unta ini dan akhirnya dibunuh. Nabi Soleh pun marah dan menjanjikan bencana akan segera datang menemui mereka semua. Nabi Soleh menjanjikan jika mereka hanya punya 3 hari saja untuk hidup dan menikmati kemaksiatan. Setelah itu tidak akan ada satupun yang bernyawa. Mereka malah menentang dan benar-benar menunggu apa yang akan terjadi setelah 3 hari ini. Bangsa yang sombong ini akhirnya harus merasakan azab yang berat dengan petir yang menyambar kepala mereka. Akhirnya apa yang dijanjikan Nabi Soleh pun datang. Tiba-tiba saja gempa bumi yang dahsyat mengguncang rumah-rumah kaum Samud. Hal ini dituliskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 78. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Alhasil, orang-orang kaum Samud pun mati bergelimpangan seperti apa yang dikatakan Nabi Soleh. Tidak hanya gempa, orang-orang yang ingkar ini juga dihantam oleh petir yang sangat besar. Hal tersebut juga tertulis dalam Al-Quran surat Al-Fusilat ayat 17. Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kesesatan dari petunjuk itu. Maka mereka disambar petir, azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dihantam 2 bencana seperti ini, maka tak seorang pun dari kaum Samud yang tersisa. Mereka mati mengenaskan bergelimpangan, meskipun sebagian berlindung di rumah-rumah yang dipahat dari batu itu. Kemudian Allah sengaja mempertahankan bangunan-bangunan megah tersebut sebagai bukti kepada generasi-generasi setelahnya. Peristiwa ini menjadi bukti jika Allah bisa dengan mudah menghancurkan siapapun yang menentangnya. Kaum Samud yang sangat cerdas bahkan bisa memahat gunung jadi rumah itu pun dibinasakan dalam waktu sekejap saja. Kita selalu diingatkan jika ketika suatu negeri sudah tidak lagi menerima kebenaran dengan terang-terangan menentang Allah, maka tinggal tunggu waktu saja sampai benar-benar binasa. Pelajaran lain yang bisa kita ambil hikmahnya adalah jangan sekali-kali berbangga diri dengan apa yang dimiliki. Kurang hebat apa bangsa Samud yang bisa memahat gunung itu. Tetapi akibat kesombongannya, mereka pun hancur. Jika dibandingkan dengan kita, maka tentu saja kaum Samud jauh lebih unggul di segala hal. Lantas, apa yang mau kita sombongkan?
Batur sedulur sekampung, demikian sejarah kaum Tsamud, merupakan bangsa yang hebat tapi hancur akibat kesombongannya. Terima kasih telah mengikuti penjelasan ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe agar kami selalu update menyampaikan informasi yang bermanfaat. Ingat, tetap penduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.